Sebab Duh Pak, Bapak kalau mau doktrin jangan saya Pak. Saya bukan Pak, saya bukan menolak dibodoh-bodohi. Enggak. ini Gini ya, banyak. hak saya adalah menolak dibodoh-bodohi. Kalau Bukan. ada istilah silsilah dikatakan itu sampai ke Bapak Tiri. Ilmu mana, metode ilmu mana yang membenarkan silsilah seseorang sampai ke Bapak Tirinya? Kasih ke saya. Udah ribet. Dari zaman Iya, kegelapan gini, sampai gini, zaman terang benderang ini, tunjukkan metode mana yang mengatakan di silsilah itu sampai ke Bapak Tiri. Ya, kalau untuk nama terserah Allah itu sendiri sih menurut saya. Gini loh, kamu kalau punya anak kasih nama, kamu pasti kasih nama yang spesial, yang tidak sama dengan nama lain. Ini Tuhan kasih nama, tapi namanya kayak nama Bambang, penjahat aja udah pakai nama Yesus waktu itu. Ini Tuhan kasih nama loh, tapi nama yang dikasih kalau nama yang dikasih justru nama receh, nama yang biasa, bahkan penjahat pun pakai nama itu, ngapain harus Tuhan yang ngasih? Kenapa harus Tuhan yang ngasih? Iya, anak Allah sama dengan bukan manusia itu di mana tertulis Bapak? Robi, ya Allah. Ada kan anak manusia dan anak tunggal Allah. Ada kok. Pemahamannya Pak, saya minta data dari tadi. Di mana tertulis bahwa anak Allah Ya, sama nanti dengan aku kasih bukan data. manusia? Nanti aku kasih data. kan udah dikasih Anak tahu. kucing apa bukan, Bu? Bu? Halo. Anak kucing. apa bukan? Iya. Hah? Anak manusia apa bukan? Anak manusia. Anak anjing apa bukan? Iya betul. Anak Allah apa bukan? Berarti Tuhan Anda berkeluarga. Kau bukan. Iya, Anak Allah, ya Allah. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lainnya dengan beberapa oknum Kristen di Komal Bunda Rosi yang akan memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Singkat cerita dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan lancar dan tenang atau akan panas seperti biasanya, di mana jika tidak sanggup oknum Kristen menjawab, mereka akan menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Dilahirkan dengan proses-proses normal, diberi nama Yesus, itu yang kita bisa temukan dalam Bible. Tapi ada satu Yesus, ada dua sebenarnya kalau kita lihat. Ada Yesus Barabas, seorang penjahat. Ada Yesus yang tidak berbentuk manusia tapi berbentuk tidak jelas yang ditemui oleh Paulus, mengaku sebagai Yesus. Jadi ada empat lah. Yang pertama adalah, ini kita lihat ada beberapa Yesus dalam kitab sucinya kalian ya. Satu adalah Yesus adalah anak biologis Yusuf dan Maria. Yang kedua adalah Yesus betul, yang lahir dari Roh Kudus.
Yang ketiga adalah Yesus Barabas. Barabas. Yang keempat adalah Yesus yang berupa tak berbentuk yang ditemui Paulus dan juga ditemui oleh Yohanes di Pulau Patmos. Mari kita tunjukkan apakah keempat Yesus ini sama. Apakah orang yang sama? Saya bisa buktikan tidak. Mau kita kaji ini? Kalau di kalau difotoin ya, emang kalau menurut saya ya, emang Yesus Kristus itu adalah hasil dari apa yang Allah kehendaki. Kan di situ kita mengatakan ketika Allah berfirman maka hal itu terjadi. Jadi ketika Allah berfirman akan ada anak yang lahir tanpa dosa gitu lah ya, bisa dibilang itu adalah Yesus Kristus. Wah, itu Yesus, itu adalah Isa Al-Masih, sayang. Itu adalah Isa Al-Masih. Gini, tidak mungkin ya, ini kita pakai penalaran nih. Ketika seorang manusia dihadirkan dengan magic oleh Tuhan semesta alam, diberi nama oleh Tuhan, menurut kamu mungkin tidak nama yang dipakai adalah nama yang biasa dipakai oleh manusia biasa? Ya, kalau untuk nama terserah Allah itu sendiri menurut saya. Gini loh, kamu kalau punya anak kasih nama, kamu pasti kasih nama yang spesial, yang tidak sama dengan nama lain. Ini Tuhan kasih nama, tapi namanya kayak nama Bambang. Penjahat aja udah pakai nama Yesus waktu itu. Ini Tuhan kasih nama loh. Tapi nama yang dikasih kalau nama yang dikasih justru nama receh, nama yang biasa, bahkan penjahat pun pakai nama itu, ngapain harus Tuhan yang ngasih? Kenapa harus Tuhan yang ngasih? Maksudnya? Kalau Tuhan yang kasih nama itu anak, apakah saya lebih pintar daripada Tuhan memberi nama yang nama itu adalah nama yang pasaran, nama yang sudah disebutkan kepada para penjahat kayak Yesus Barabas, Yesua bin Nun. Udah banyak yang pakai nama ini dalam perjanjian lama. Yesua. Mungkin tapi Tuhan yang kasih loh. Ya, karena artinya mungkin sama nama, tapi bagi Allah itu sendiri beda. Coba kita kaji nih. Coba tunjukkan kepada saya nama Ibrahim atau Abraham sebelum Abraham. Satu. Coba tunjukkan kepada saya nama Yakub sebelum Yakub hadir ke dunia. Tunjukkan kepada saya nama Yeremia sebelum Yeremia hadir ke dunia. Nama Musa sebelum Musa hadir. Sebutkan kepada saya nama siapa tokoh Yesaya sebelum Yesaya hadir. Tunjukkan kepada saya nama-nama tokoh Alkitab itu sudah dipakai sebelum orangnya lahir. Tapi Yeshua itu adalah nama pasaran. Yeshua bin Nun, Yeshua ini, Yesus Barabas. Banyak banget nama Yeshua dalam Bible. Sementara dia adalah orang spesial. Sebelumnya orang spesial seperti Abraham, Moses, Daud, Yakub, Salomo, namanya tidak pernah dipakai oleh orang lain sebelum pemilik nama itu muncul. Itu kenapa nubuatan itu akan muncul seorang bernama Ahmad, Muhammad. Tidak ada nama Muhammad sebelum Muhammad lahir, kecuali Muhammad itu sendiri yang menggunakan nama itu. Ini make sense. Tiba-tiba ada orang spesial, ternyata dia adalah Tuhan. Namanya siapa? Yeshua, kayak nama Bambang. Sudah ada sebelum Yeshua itu nama dikatakan Yeshua. Nah, maka dari sini itulah kenapa saya tidak percaya nama anak Maria itu Yeshua. Namanya adalah Isa. Karena tidak ada satupun orang bernama Isa sebelum Isa itu lahir ke dunia. Coba tunjukkan. Kalau Isyaya ada. Nah, makanya saya katakan kebiasaan penulis kitab kalian itu mengganti nama. Contoh, nama Hawa dalam kitab kalian itu tidak ada loh. Sukanya penulis kitab kalian tuh suka ganti nama orang. Nama Hawa tidak ada dalam kitab kalian. Ini statement saya nih. Nah, ini pembelajaran nih. Coba tunjukkan. Ya, kita pakai data deh. Kita pakai data.
Nggak ada nama Hawa di kitab Kejadian kalian. ada. Itu terjemahan sayang. Bahasa aslinya pakai. Jangan pakai terjemahan. Terjemahan itu mengambil dari bahasa Arab. Bahasa Indonesia ini banyak menyerap bahasa Arab. Karena kami mengatakan Hawa, kalian pakai Hawa juga. Hawa itu hanya ada di hadis. Ini kalian jangan bilang saya so tahu sebelum kalian bisa membantah data saya. Nangis kalian nanti ya. Tunjukkan kepada saya ada nama Hawa di kitab kalian. Bantah saya. Kalau bisa kalian keren kalian. Nih, saya kasih kalian datanya. Ya, jangan nangis. Kejadian pasal 3 nomor 20. Saya kasih kalian data. Pakai teks Septuaginta dulu ya. Karena kata kalian Septuaginta itu lebih dulu ada kan. Saya kasih kalian datanya. Apa itu? Aku tidak. Septuaginta tahu tidak Cece? Tidak. Cece nggak tahu Septuaginta? Tidak tahu. Yaudah saya jelaskan ya. Oh keren banget nih Cece nggak tahu Septuaginta. Septuaginta itu sayangku adalah kitab yang konon kabarnya adalah memuat kitab Tanakh yang ditulis di zaman Raja Ptolemy di abad ketiga sebelum Masehi. Konon katanya ditulis oleh 70 sekian rabi Yahudi yang telah berdiaspora, dituliskan ke bahasa Yunani sayang. Itu teks tertua, konon katanya begitu. Tapi itu bukan sejarah, itu namanya legenda. Kalau sejarah ada bukti konkretnya, itu legenda, belum bisa dikatakan sejarah, itu legenda. Legenda, karena bukti-buktinya belum ada. Ya, belum ada. Itu legenda. Ini laptop saya agak lelet nih, bentar ya. Kok lelet banget nih laptop? Bentar sister, saya kasih kamu ini dulu deh. Saya buka Septuaginta aja leletnya minta ampun nih. Bentar dulu. Ini saya buktikan ya tidak ada nama Hawa dalam kitab kalian. Dalam kitab kalian Septuaginta yang ada itu adalah Zui. Zui. Dalam teks Mesorahnya, yang teks Mesorah ini ditulis antara abad ke-5 sampai ke-10, itu khafah tulisannya menggunakan huruf khet. Entah kenapa bisa dibaca sebagai Hawa. Saya nggak tahu itu metode bahasanya gimana. Kemudian dalam kitab Perjanjian Baru, Hawa itu namanya Yu'ah. Kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris jadi Eva atau If. Nggak ada Hawa. Hawa itu adalah narasi diksi dalam bahasa Arab. Hawa itu miliknya umat Islam. Jadi nggak ada. Entah kenapa kalian senang sekali menggunakan diksi-diksi bahasa Arab. Ya karena kalian orang Indonesia. Kalau kalian pergi ke luar negeri itu namanya If, Eva. Jadi kalau kalian bertanya kepada kami, mana nama Hawa di Al-Quran? Saya selalu dahi muka kalian. Kalian juga nggak punya. Itu. Duh ini signal aku nih bermasalah. Bentar dulu ya, aku buka di handphone aja lah. Ini nih kayak gini nih. Laptop udah tua bangkai nih. Bentar, Minta ganti. Iya minta ganti laptop nih. Iya ini. Bentar ya sister ya. Saya pindahkan dulu lah linknya ke handphone dulu. Hah? Kalau kayak terlalu itu aku nggak ngerti sih mas sayang kalau kayak. Ya ini makanya saya hadir untuk menemani kalian belajar. Saya ini hadir untuk menemani kalian belajar. Kalau untuk asumsi liar saya ngapain nih? Saya pakai Septuaginta ya. Laptop ini laptop. Laptop minta diganti. Ih, terlalu banyak file-file di dalamnya. Ini buat Cece ya. Kita pakai data nih. Ini juga lama nih kayaknya. Ini yang lelet ini. Tuh tengok tuh, lelet banget tuh. Jaringan. Tuh, sini juga nggak bisa tuh. Jaringan ini. Nih. Ini nggak ingat kakak ini, maksudnya Lama yang banget jadi ini. intinya adalah tadi. Ya intinya nggak ada. Jadi artinya kebiasaan umat penulis kitab kalian itu mengganti-ganti nama orang. Contoh, Yesus itu bukan nama asli Tuhanmu. Yesus itu adalah bahasa Yunani. Memang diduga namanya Yeshua, tapi saya termasuk orang yang tidak percaya namanya Yeshua. Walaupun secara akademik banyak sekali orang-orang mengatakan namanya Yeshua. Karena secara logika Tuhan memberi nama orang spesial, nama yang sudah menjadi nama pasaran.
Ibrahim itu sebelum dia sebagai Ibrahim ada nggak yang bernama Abraham atau Ibrahim? Nggak ada. Musa ada nggak nama Musa sebelum Musa hadir? Nggak ada. Daud ada nggak sebelum Daud ada? Nggak ada. Muhammad ada nggak sebelum Muhammad? Nggak ada. Itu makanya tidak ada nama seseorang bernama Isa kecuali Nabi Isa Al-Masih putra Maryam. Itu baru make sense kalau namanya itu Isa. Menurut saya kalau untuk nama nggak terlalu nggak terlalu masalah ya. Itu satu dulu, enggak. Maksudnya gini loh, kenapa saya ajak kamu membahas nama ini? Membuktikan bahwa di kitab kalian saja nama orang bisa dirubah-rubah, maka kesalahpahaman tentang seseorang itu probabilitas munculnya itu ada. Makanya saya katakan di kitab kalian itu sebenarnya yang mau dibahas tuh Yesus yang mana? Yesus yang terkutuk di tiang salib atau Yesus Isa Isou yang adalah anak Maryam yang mengajarkan kebenaran sebagai seorang nabi, atau penjahat yang layak mati di tiang salib, atau seseorang yang tidak jelas? Karena banyak, saya bisa tunjukkan ada berapa Yesus dalam Bible. Nah, saya bisa menunjukkan kalau Yesus yang kalian tuhankan itu adalah anak manusia yang hasil sperma, diduga punya keturunan si Daud. Gitu. Saya pakai data. Kalau saya menegaskan yang tadi, Yesus yang rela mati itu. Nah, Yesus yang rela mati ini Yesus yang mana ini? Yuk kita bahas. Coba tunjukkan data kalau ada Yesus yang rela mati. Di mana dia? Kalau dia rela mati nggak mungkin dia ngilang-ngilang. Kalau dia yang rela mati, coba. Di Alkitab. Ya, di ayat keberapa? Yesus yang rela mati ini yang mana nih? Coba teman-teman Kristen yang lain bantu saudara Cece untuk menunjukkan bahwa kita sedang membahas Yesus yang rela mati. Yesus yang rela mati dulu kita bahas, mana nih? Kita bukaan nih. Yang Kristen yang antri tolong dong, yang antri di bawah tolong saya nih Kristen gitu biar saya naikin. Banyak soalnya yang antri nih. Ada berapa ini yang antri nih? Ada banyak ini. Ada 16 orang yang antri, pastikan kalian Kristen. Lebih baik kalian yang jawab karena saya yang bawa ini nih. Nah, kalau Yesus yang kalian sembah itu saya bisa buktikan adalah Yesus yang terkutuk di tiang salib, orang salah, orang yang melakukan perbuatan keji, melanggar hukum Taurat, dan orang yang temperamen, dan orang yang menghujat nama Tuhan, dan dia adalah hasil hubungan biologis. Datanya mana? Pertama, Yesus itu adalah orang yang dibawa ke mahkamah agama karena melanggar hukum Taurat. Itu kata kitab kalian loh, bukan kata saya. Yang kedua, Yesus ini adalah Yesus yang adalah anak dari Yusuf. Kalau menurut Yahudi dia hasil zina. Iya, secara manusia memang dia mamanya Maria, bapaknya Yusuf. Iya. Nah, ya sudah, berarti benar kan? Berarti tidak terbantahkan ya Cece kalau Yesus yang kalian sembah itu adalah anak manusia, hasil biologis manusia. Ya udah clear. Ya, makanya berbeda kita. Dalam Islam Nabi Isa itu bukan hasil biologis. Dalam Islam Nabi Isa adalah anak hasil dari ciptaan Allah, dari kata kun. Jadi maka jadilah. Sama sih, sebenarnya sama kami juga nggak ada dari hasil biologi. Yang mana? Itu dari. Kalau Yesus yang dalam Roma pasal 1 ayat 3 itu hasil biologis, itu kan ada spermanya di situ. Roma 1:3 itu dia itu anak secara daging yang mana diperanakkan dari keturunan Daud. Loh. Roma pasal 1 nomor 3. Nah, memangnya ada Yesus yang lain yang tanpa daging? Coba tunjukkan satu nama Yesus yang tidak berdaging. Roh Kudus. Mana coba namanya Yesus? Coba tunjukkan satu nama roh yang bernama Yesus, mana? Nggak ada. Tidak ada roh bernama Yesus. Kalau ada silakan tunjukkan. Yang ada itu anak manusia bernama Yesus.
dalam kitab kalian loh. Kalau ada Iya, silakan ada, kasih boleh. data lah biar saya belajar ya. Ya udah. Nah, dalam Roma pasal 1 nomor 3, di situ dikatakan dia adalah hasil sperma Daud, keturunan benih dari Daud. Bahkan sisilah Matius 1 ayat 1, dia juga adalah bapaknya si Yusuf. Dan bahkan dalam Lukas pasal 3:23, menurut anggapan orang, bapaknya sendiri adalah Yusuf. Ya, di situ hubungan badan. Abraham itu memperanakkan anaknya Ishak, hasil apa? Hubungan badan atau bukan? Ishak memperanakkan Yakub, hasil hubungan badan atau bukan? Sampai keturunan sampai ke Yusuf. Tiba-tiba Yusuf sampai ke Yesus. Itu hasil hubungan badan nggak? Hasil hubungan badan lah. Nah, jadi kalian mengatakan dia dari Roh Kudus itu karena kalian dapat tulisan dari yang anonim yang diakui sebagai Matius mengatakan bahwa dia dari Roh Kudus karena mimpi Yosef. Jadi kalian sedang membenturkan antara mimpi seseorang dengan data fakta nih sama saya nih. Data dari orang-orang yang berpandangan pada waktu itu kalian benturkan dengan mimpi Yosef. Yosef bermimpi bahwa itu dikandung dari Roh Kudus. Nah, masalah dia pernah ditiduri Yosef atau tidak, tolong tunjukkan kepada saya pembuktiannya gimana. Masalah seorang perawan atau tidak itu nggak ada yang bisa tahu kecuali dia sendiri dan orang yang pernah memperawaninya. Coba tunjukkan kepada saya. Siapa yang bisa membuktikan kalau Maria itu masih perawan? Nggak bisa. Kalian nggak bisa tunjukkan itu nggak ilmiah, nggak bisa. Ya, apalagi di situ dikatakan dia mau menceraikan istrinya. Matius 1 itu 20. Dia mau menceraikan istrinya. Bagaimana mungkin orang yang tidak menikah lalu menceraikan istrinya? Kan ada-ada aja. Jadi tolong sama saya kalau bicara pakai data. Gitu loh. Antara Tuhanmu tidak berwujud. Tuhan saya sama seperti Tuhan Yesus, tidak dapat dilihat. 1 Timotius pasal 6 nomor 16. Tuhanmu beda, Tuhanmu manusia. Tuhan Pak Robert, Tuhan Cece, Tuhan umat Kristen beda dengan Tuhan orang Yahudi dan Tuhannya orang Islam. Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya Yesus tidak berbentuk, tidak dapat dilihat. Tuhan Musa tidak dapat dilihat. Tuhannya orang Kristen, jangankan dilihat, dibunuh mati sama Longinus. Beda Tuhan kita memang, nggak apa-apa. Kita kalau beda-beda aja, nggak apa-apa. Saya suka perbedaan ini. Memang beda. Ya. Sangat. Ya, Tuhannya umat Kristen itu roh sama manusia. Penyembah roh sebelum kalian ada sudah ada animisme. Penyembah manusia sebelum Kristen sudah ada, penyembah Zeus sudah ada. Penyembah Tuhan yang transenden itu Yahudi dan Islam. Ya. Yang naik ke sini yang bisa bantah lah kalau Yesus itu adalah hasil hubungan badan. Ya, statement saya kali ini adalah Yesus itu hasil hubungan badan. Dasarnya apa? Roma pasal 1 nomor 3, Matius 1 nomor 1 sampai seterusnya, Lukas pasal 3 nomor 23. Itu dasar saya. Silakan. Yang mau bantah. Pakai data tapi. Ayo kita bahas. Ayo kita identifikasi data yuk. Gimana? Halo, saudariku. Pak Robert udah belajar Bible belum sebelum berhadapan dengan saya? Masih nanya. Udah belajar Aduh. belum? Udah 4 tahun loh Pak Robert. Nggak, Kalau udah saya- 4 tahun, dulu saya kasih cuman waktu setahun loh. Ini udah 4 tahun. Kalau masih nggak belajar Bible nggak usah diskusi sama saya deh. Belajar dulu Bible, baca dulu Bible. Enggak, gimana Yusuf berhubungan badan sama Maria di mana ayatnya? Saya mau tahu. Ya, sama seperti saya tidak dapat membuktikan Yusuf tidak berhubungan, begitu juga Pak Robert tidak akan bisa membuktikan bahwa Yesus itu tidak, Yusuf dan Maria tidak berhubungan. Coba tunjukkan kepada saya di mana tertulis Yesus itu tidak pernah Yusuf tidak pernah berhubungan dengan Maria. Coba ayatnya mana mau dipakai? Ya, gimana? Saya nanya di mana? Loh, Pak Robert, menunjukkan seseorang itu anak hasil hubungan biologis tidak perlu juga kita tunjukkan mama bapaknya. Contoh, Pak Robert itu hasil hubungan biologis nggak? Ya jelas. Nah, coba tunjukkan bukti data kalau Pak Robert itu hasil hubungan biologis. Coba ditulis di mana? Data mana? Di KUA manakah? Di akte kelahiran manakah? Kalau Pak Robert itu adalah hasil hubungan badan. Tertulis di mana itu? Jadi nggak gitu cara pembuktiannya, Pak. Saya membuktikannya menggunakan data. Roma pasal 1 nomor 3, Matius 1 nomor 1 sampai ke bawah 20, Lukas 3 nomor 23 sampai seterusnya. Itu pembuktian saya. Coba dibacain. Nah. Coba dibacain. Coba. Oh, mantap. Coba Roma, bacain. coba. Ya udah, Roma 1 Coba juga, dibacain, gue pengen Coba tahu. dibacain, Roma. Apa kata-katanya? Ya. Coba. Sabar. Gue pegang Alkitab nih. Ya buka Roma 1:3. Ya, Roma 1:3. Ya. dia hasil hubungan Daud katanya. Daud Ya, udah hasil hubungan. ribuan tahun Ya. nggak ada. Pak Robert Nggak belajar. ada. Makanya saya suruh Pak Robert belajar. Pak Robert kalau nggak belajar jangan ketawa dulu. Nah, Belum yang belajar, Roma tapi itu kan masalah cerita dia adalah anak Daud, keturunan Daud.
Ya. Iya, Pak Robert makanya belajar dulu. Pak Robert ngerti nggak arti keturunan? Gimana sih? Ya. Itu silsilah. Itu Silsilah. Loh, silsilah. kok silsilah? Apa sih? Iya. Kalian coba Di baca Matius Roma 1 ini. ayat 1. Matius 1 Ya ayat 1 ampun, itu saya silsilah. baca yang saya liatin Roma, bukan Matius. Matius itu nanti. Ya itu dasarnya Ini dari dulu. Roma dulu. Dasarnya dari Matius bukan ke Roma. Gimana Iya, sih? baca ini dulu. Saya kasih kamu, kan saya bilang Roma. apa? Matius itu Matius, Markus, Lukas, Roma Yohanes. dulu bahas, nanti Itu Matius. kisah, Mau bahas itu Matius. orang rasul semua, murid Yesus semua. Apa sih? Mau Kalau bahas yang Roma ini atau Matius? rasul. Roma 1 ayat 3. Iya, kamu mau bahas yang mana? Roma Ini atau gue bingung Matius? nih Alkitab ini dasarnya dari mana nih? Gue baru lihat nih gambar. Iya, kayak kamu gini. mau bahas mana Jangan sih? lagi. Kamu mau bahas mana? Matius atau Roma yang kamu mau bahas? Kamu ini aneh loh, nanya data, saya kasih data malah bingung sendiri kamu. Keputusan. Nyatakan anak. Kalian ini mau bahas mana dulu? Saya punya 3 data, Roma, Matius, Lukas. Kalian mau yang mana? Roma saya tunjukin nih Roma. Siap nggak mendengarkan ayatnya? Iya, oke. Saya Ah, udah baca Pak. Roma pasal 1 nomor 3 tentang anaknya yang menurut daging. Nah, ini menurut daging ya Pak. Diperanakan, bigoten. Diperanakan ini maknanya apa? Nanti Anda jelaskan. Dari keturunan Daud, ya. Nah, mari kita lihat teks asli dari keturunan. Keturunan Daud itu apa bahasa aslinya? Kita lihat nih. Itu kitab, itu gue baru lihat itu kitab model begitu. Ya udah, kalau kamu baru lihat Nggak jangan ada, banyak lu bicara. bohong, Ripa, lu bohong. Lu jangan bikin Apa polemik sih di ini? situ, urusin Ini agama apa, lu Pak? sendiri. Kitab Apa lu belum sih, gue Bang? pernah lihat, baca lu. Pak, Gua belum pernah kita di dengar sini lu diskusi baca nggak usah ini Pak. sendiri. Biar aja, nggak usah ini menyerang. Kasih kitab lu sendiri, belum pernah gua. Pak kasih biar aja, jangan nggak usah kita ini. Kita kan sama-sama lagi belajar. Kita kan lagi mau ngajarin dia. Halo. Aduh, giliran dikasih data malah. Nah ya oke, Ini banget kualitas. kita diskusi santai aja. Rifa. Pak Robert dari tadi tuh gue santai. Pak Robert tahu siapa gue kan? Oh ya kan mana saya ini kamu marah-marah enggak kan saya? Enggak, saya tuh, saya tegur saudara saya yang bilang Dengar. kamu ngurusin kitab orang. Kalau bagi saya enggak punya hak dia mau itu ya. Biar aja. Gini loh Pak Robert. Pak Robert, saya ini juga punya rasa lelah. Ketika banyak yang bicara, saya mau ngomong, saya susah. Jadi saya belum ngasih data aja Ini, di Rifa. tantrum. Rifa, kamu kan Pak Robert, saya tanya deh. Pak Robert percaya nggak sama kitab Roma? Surat Roma itu? Percaya. Yaudah. Nah, Perjanjian baru sekarang saya saya tunjukin. Yaudah. Nah, menurut Roma pasal 1 nomor 3, Yesus itu adalah hasil sperma. Nih. Iya, Dari iya. mana sperma itu? Lu mengada-ada lu, kadang-kadang lu. Pak kasih biar dulu Nih. saya mau diskusi sama beliau. Nih Ini ya. nggak boleh dibiarkan Pak, yang begini Nggak, nih. saya nggak biar. Laporin polisi lah. Kalau nggak biarin laporin polisi apa sih? Ah, ribet banget sih lo. Nih, Roma Makasih. pasal 1 nomor 3 ya. Di Iya, sini iya. ditulis tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Kata keturunan ini menggunakan kata apa? Dalam teks aslinya, teks aslinya adalah Silsilah. Itu sperma. silsilah. Nah, lu kan bodoh kan? Nih, Itu silsilah sperma. Pak kasih nggak usah nyerang-nyerang Pak Harus kasih. gue dengar diskusi nih. Pak kasih biar aja saya diskusi Bukan sama Pak, dia. ini nggak bisa dibiarkan. Ya udah, silakan. Nah, nggak bisa dibiarkan, nggak bisa dibiarkan. Emang lu bisa ngalangin gue? Emang lu siapa? Siapa Nggak bisa lu? dibiarkan, nggak bisa dibiarkan. Gua Emang bisa, lu bapak bisa gue lo? gua. Gua Lu adalah emang orang nenek gua, lu apa? Lu nenek. apa? Ya udah ngapain lu di sini? Pak kasih biar aja. Saya dengan Rifa ini sering. Lucu nih orang Kristen ini ya. Orang Kristen ini lucu ya. Dikasih data ngamuk. Kalian pikir ini jawaban kegelapan? Rifa jangan bilang orang Kristen. Saya orang Kristen. Iya, Namanya orang Kristen aja. ini oten-oten, oknum Kristen. Ya gitulah. Saya ini Nanti orang gimana? merdeka loh. Kalau ada yang mau mencoba menghabisi nyawa saya, selagi yang saya sampaikan kebenaran, saya tidak takut.
Paling mati. Diskusi Kalian umat dong. Kristen marah. Bentar dulu, Pak Robert, saya kasih tahu ya. Kalian, apapun jabatan kalian, mau Polda Sumut sekalipun, mau presiden sekalipun, gubernur kalian, kalau kalian marah kepada saya karena kebenaran yang saya sampaikan, saya nggak takut. Paling mati ujung-ujungnya. Yesus saja seorang nabi yang menyampaikan kebenaran dihabisi nyawanya. Allah selamatkan dia. Apalagi saya nggak takut. Ini negara merdeka. Saya merdeka kok. Saya punya hak bicara. Dilindungi undang-undang pasal 28E nomor 2 dan 3. Kecuali saya mengajak kalian untuk menghina Bible ini. Kecuali saya mengajak kalian menghina orang Kristen. Jangan kalian ancam-ancam saya. Kalian pikir kalian bisa menghentikan saya? Hah? Datangi bapak kalian ke hadapan saya. Nggak takut saya. Paling kalau ditampar saya berdarah. Penggal kepala saya mati, apalagi? Rifa yang dia paling takut cuma saya. Jadi gak. Nah, kalau Pak Robert saya takut. Gak usah khawatir. Saya takut dinikahi Pak Robert. Gak usah takut. Aduh, Iya. Rifa. Ya. Pak Robert sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap banget alhamdulillahnya. Ya, gimana Pak Robert? Itu saya datanya. Saya hargai pendapat kamu. Ya, saya nggak pernah ini. Saya cuma mau menyampaikan pendapat saya juga kan. Nah, menurut pendapat kamu memang ya perlu banyak baca. Bukan ya. pendapat, Pak. Saya ini nggak boleh berpendapat loh. Kalau sebelum menjadi scholar ya, tadi saya sudah membuat sebuah pendapat dan pendapat itu saya minta untuk dikritisi oleh semua sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Kayak pemahamanmu ya, menurut pemahamanmu Roma 1 ayat 3. Nggak usah saya paham-pahami, Pak. Saya baca aja, Pak. Di situ dikatakan, nih, Bapak dengar baik-baik. Aduh, saya pikir kita semua nih orang Indonesia nggak bodoh-bodoh amat lah ya. Saya pakai bahasa Indonesia aja ya. Wah, ini sabar. Nih, saya baca ya. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Diperanakan itu begotten, Pak. Bapak diperanakan itu dari, nih, maaf. Coba diksi lain deh, diperanakan artinya apa? Udah, ribet banget di bahasa Indonesia aja, dipelintir sama kalian. Ribet aku. Coba diperanakan artinya apa? Iya. Kalau secara secara apa namanya itu, secara apa namanya itu, letter luck ya dipahami seperti itu. Nah, kamu kan sudah diperingati sama Petrus. Kalau membaca kitabnya si Paulus, hati-hati. Lihat aja di 2 Petrus 3 ayat berapa kan dia bilang. Kalau kita nggak bisa ini, maksudnya ya harus pintar-pintar baca ininya si Paulus. Ya udah, metode apa yang digunakan untuk menerima penjelasan Paulus? Metodenya apa? Ya dia kan banyak menggunakan apa tuh? Alegori kan, alegori. Yaudah, tunjukkan kepada saya bahwa itu adalah alegori. Iya kan, maksudnya coba kalau benar-benar dia anaknya Daud. Daud udah berapa ribu tahun nggak ada kan? Pak, yang bilang di situ spermanya Daud, yang maksud Daud menghamili Maria siapa? Di situ maksudnya adalah benih hasil sperma. Daud menghamili Betseba, keluar Salomo menghamili istrinya, keluar anaknya menghamili sampai kepada Yusuf menghamili Maria, keluarlah Yesus. Begitu. Mana data selanjutnya? Matius 1 tentang silsilah Yesus. Di situ jelas silsilah Yesus. Duh, bentar dulu lah. Saya pakai data aja dulu. Kalian kan bawa doktrin ke sini. Kalau doktrin kalian saya tahu, menurut kalian dia itu hasil Roh Kudus. Itu berdasarkan mimpinya si Joseph. Tapi saya kan bukan umat doktrin Kristen, saya kan Islam. Dalam kitab kalian ditulis bahwa dia punya silsilah sampai ke bapaknya, bapak kandungnya. Karena masih silsilah itu bukan bapak tiri, bapak kandung. Ya gini sayang. Mana ada silsilah bapak tiri, ada aja kalian. Dengar dulu. Ya, baik Maria maupun Yusuf itu kan mereka keturunan Daud ya. Dari benih Daud semua itu, baik Yusuf maupun Maria. Nah, berarti Yesus juga dikatakan benihnya Daud kan? Apa? Yesus itu keturunan Daud bukan? Secara keturunan dia kan datang ke Ya udah. Maria yang
keturunan Daud. Mana ada silsilah Maria dalam Bible? Yang ada itu silsilah Yusuf, bapaknya. Gimana sih kalian ini? Enggak, kita Heran jangan kita kan lihat kejadian 3 itu kan ayat 15 gitu. Kejadian 3 anak dari keturunan perempuan itu kan maksudnya. Itu sudah Materialisme atau materialisme? Halo? Jadi Pak gitu. Robert, gini Pak Robert. Penjelasan pakai data. Di mana ada silsilah Maria? Coba. Ya, Maria kan dari Eli itu ada, saya pernah tapi saya lupa itu dia punya itu, kita lihat di Yaudah. beberapa kitab ya. Berarti kitab Lukas itu salah berarti ya. Gabrul itu. Gimana maksudnya? Salahnya gimana? Lukas pasal 3:23 silsilahnya itu bukan silsilah Maria. Aduh, cobalah tunjukkan satu nama silsilah Maria. Silsilah Lukas itu silsilah Yusuf. Silsilah Matius itu silsilah Yusuf. Coba tunjukkan satu silsilah Maria dalam kitab kalian. Coba. Tunjukkan. Iya, gini. Secara kalau kita melihat secara manusia ya, Yusuf itu keturunan Daud, ya. Lah, kan secara manusia penulis kitab kalian tuh manusia atau hantu nggak sih? Nah, Yusuf memang keturunan Daud kan? Ya udah, Yusuf keturunan Daud. Kalau Yesus itu ikut silsilah kepada Yusuf, berarti itu bapak kandungnya atau bapak tiri? Ya kalau mau bilang secara manusia ya dia bapak tiri ya. Kalau bapak tiri kenapa pakai silsilah sampai ke bapak tirinya? Ah ini yang bener, ini gimana? Yang gabrul nih siapa sih penulis kitab kalian atau? Saya bingung deh. Kalian udah gini deh, gini Pak. Saya tanya deh, bapak silsilah bapak sampai ke bapak tiri bapak atau bapak kandung bapak? Ya dengar dulu dong saya. Duh Pak, Bapak kalau mau doktrin jangan saya Pak. Saya bukan Pak, saya menolak dibodoh-bodohi. Enggak. Gini ya, hak saya adalah menolak dibodoh-bodohi. Kalau ada istilah silsilah dikatakan itu sampai ke bapak tiri. Ilmu mana, metode ilmu mana yang membenarkan silsilah seseorang sampai ke bapak tirinya? Kasih ke saya, udah ribet. Dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang ini, tunjukkan metode mana yang mengatakan di silsilah itu sampai ke bapak tiri. Gini. Banget hidup kita nih. Bukan, gini. Secara manusia, dengar dulu dong. Saya bicara dulu dong, sayang. Gini, memang kalau kita mau lihat dia kan secara manusia tidak langsung dari Yusuf ya. Dan yang cuma tahu itu adalah Tuhan, Maria dan Yusuf. Bahwa halo? Pak Robert nggak ngerti gue cuma nanya. Saya paham yang kamu Ini maksud. doktrin Bapak, Pak. Kalau doktrin Yesus dikandung Roh Kudus itu doktrin Kristen. Saya tahu, nggak usah jelasin. Itu nggak ada masalah sama saya, itu urusan kalian. Kalian ceramahkan itu di gereja, itu urusan kalian. Saya cuman bicara. Saya bisa membuktikan kalau Yesus itu anak hasil hubungan badan. Di mana tertulis Roma 1 nomor 3. Kedua silsilah itu kan silsilah bapaknya. Kedua silsilah itu bapaknya. Coba tunjukkan kepada saya metode apa, keilmuan mana yang mana telah menuliskan membenarkan yang namanya silsilah keturunan itu ke bapak tiri. Oke, nggak apa-apa. Kalau menurut kamu seperti itu, bagi saya nggak masalah. Tapi saya mau menjelaskan. Loh, Pak, kalau tentang Kristen saya nggak usah dijelasin. Hampir saya ini diskusi udah 6 tahun. Pak Robert kenal saya lah. Bapak saya sudah menghadapi Esra Soru, Joshua Teu, MYM, Utiwati Mena, Murtadin. Saya tahu doktrin kalian. It's okay, nggak apa-apa. Saya ini adalah orang yang mengkaji secara alkitabiah, sola scriptura. Dalam kitab kalian tentang anaknya yang menurut daging diperanakan bigoten dari sperma Daud, maksudnya apa? Ini anak silsilahnya sampai ke Daud. Ternyata dikuatkan dalam Matius 1, Lukas 3:23. Ternyata bapak moyangnya Daud. Siapa bapak kandungnya? Bapak moyangnya Daud, tapi bapak kandungnya Yusuf. Kenapa? Bagaimana mungkin seorang anak tiri kemudian disangkut pautkan sama si yang nggak punya sperma ini? Maka Roma 1 ayat 3 dikolaborasi dengan Matius 1 dan Lukas 3 itu membuktikan Yesus itu anak hasil hubungan badan. Bahwa Maria itu punya suami itu faktanya hanya ada di Bible. Dalam Al-Quran Sayyidah Maryam tidak pernah punya suami. Kalau kalian bicara tentang seorang bersuami, dia tidak pernah ditiduri, tolong tunjukkan bukti apa yang bisa kalian berikan ke saya. Siapa yang tahu dia ditiduri atau tidak?
tolong tunjukkan dari mana si Lukas tahu kalau Maria belum pernah diihi-ihi sama Joseph. Tunjukkan ke saya, pakai kaidah ilmiah dong. Jangan cuma pakai doktrin. Kalau doktrin saya tahu, kalian pahami bahwa Yesus itu anak Roh Kudus, itu menurut kalian. Itu doktrin kalian. Saya bicara ilmiah. Dalam kitab kalian, dia menurut pandangan orang pada masa itu anak manusia. Dia mengaku anak manusia. Bapaknya itu ada, mamanya itu ada. Bapaknya itu tukang kayu, mamanya itu adalah orang Yahudi. Dan kalau ada orang yang mengatakan dia adalah anak si zina, bisa betul, bisa tidak. Kalau ada yang mengatakan dia dari Roh Kudus, ini yang kita kritisi. Siapa yang bilang? Dari mana ini tahu? Siapa yang beri informasi? Ternyata dari mimpi Joseph. Bagaimana mau menggabungkan antara mimpi dengan keadaan sebenarnya yang disampaikan oleh orang lain yang menjadi saksi mata bahwa dia bapaknya Yusuf? Oke, saya jawab dong. Ini kitab kalian yang bilang. Saya bisa jawab kan? Nah, mungkin Rifa cuma baca dia anaknya manusia. Dia kan bilang juga dia anak Allah. Anak Allah itu dalam kitab Anda artinya adalah anak manusia. Coba cari, tunjukkan kepada saya ada anak Allah yang bukan anak manusia. Saya kasih data nih. Anak Allah itu artinya anak manusia. Siapa bilang anak Allah artinya anak hantu belau, anak Tuhan? Mana? Coba tunjukkan ke saya. Tidak ada satu. Nih saya kasih Anda data deh anak Allah itu. Aduh, Pak Robert. Nih saya kasih anak Allah nih. Ah, ribet banget sih. Dengar dulu dong. Kejadian pasal 6 nomor 2. Saya tanya. Nih, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Saya tanya, ini manusia atau hantu? Ini yang pamer paha itu kan hantu. Rifa, saya mau kasih Muslimah tahu. pamer paha ini gimana kamu Rifa? Rifa gini, Rifa. Ada videonya ini. Rifa. Ya, Pak Robert. Dengar dulu ya, saya dengan Rifa dulu. Rifa, saya mau kasih tahu, mungkin kamu nggak tahu ya. Yang namanya anak-anak Allah sama anak Allah beda. Coba, apa perbedaan Anak anak Allah Allah dengan anak-anak Allah? Anak-anak Allah orang-orang yang Manusia tuh dikasih enggak. Tuhan. Manusia Anak-anak itu. Allah ini manusia, bagus, good. Nah, sekarang anak Allah sama dengan tunggal bukan Allah. manusia atau Yesus ya, bilang- coba Yesus tunjukkan. bilang dia anak manusia dan Ya. anak tunggal Allah loh. Baca Ya. di Bukan Yohanes Pak Robert, jangan mempermainkan saya. Tunjukkan kepada saya anak Allah sama dengan bukan manusia. Di mana itu? Atau mungkin bukan gitulah diksinya. Tunjukkan ada satu ayat yang berbunyi bahwa ada penjelasan baik secara eksplisit ataupun implisit bahwa anak Allah ini ada indikasi bahwa ini bukan manusia. Coba tunjukkan ke saya. Dengar. Di waktu Yesus bilang dia anak Allah, dia mau ditimpukin sama orang. Ya, ini, saya minta orang- data bahwa anak Ya, Allah itu lihat bukan aja. manusia. Nah, itu maka orang-orang Yahudi yang paham banget dengan bahasa Aduh, itu kan kitabnya. tuduhan orang Yahudi, Pak. Saya minta di kitab Anda ada penjelasan bahwa anak Allah itu bukan manusia. Udahlah, Pak, nggak usah berputar-putar lah, capek, Pak. Maka di situ kan Yesus sering bilang dia sebagai anak Allah dan dia sebagai anak manusia. Buka aja Yohanes 3. Iya, anak Itu Allah sama dengan bukan manusia itu di mana tertulis, Bapak? Robi, ya ya Allah. beda kan anak manusia dan anak tunggal Allah itu beda. Ada kok. Pemahamannya Ada. beda. Pak, saya minta data dari tadi. Di mana tertulis bahwa anak Allah Ya sama nanti dengan aku kasih bukan data. manusia? Nanti aku kasih data. Kan udah dikasih Anak tahu. kucing apa bukan Bu? Bu? Halo? Anak kucing. apa bukan? Iya. Hah? Anak manusia apa bukan? Anak manusia. Anak anjing apa bukan? Iya, betul. Anak Allah apa bukan? Berarti Tuhan Anda berkeluarga. Kau bukan. Iya, Ada Allah, ya Allah. Iya, udah berarti Tuhan Anda itu kawin. Kucing Memang kawin, nggak kawin juga. dogi Memang kawin. tidak Berarti kawin Tuhan juga. mengawini siapa? Tuhan Memang mengawini tidak siapa? kawin juga. Memang tidak kawin juga. Daripada Apa kawin sih juga. ini? Anak tangga itu adalah tangga. Anak kunci adalah kunci. Apalah kau ini? Udahlah, diam ya. Diam ya, Pak ya. Bapak kan kemarin saya sudah bilang minum obat. Ngapain Bapak naik ke sini? Bapak nanti sakit jantung. Pak. Ya. Jadi sabar Bang. Itu kalau mau menjelaskan anak Allah itu bagaimana itu kan perlu banyak ayat yang kita pahami ya. Satu ayat saja, tunjukkan kepada saya anak Allah itu penjelasannya adalah bukan manusia. Silakan. Iya.
kan banyak di ayat-ayat itu dibilang kalau sudah anak Di Allah itu mana nih Pak? Mana data Akhirnya kalau karena anak Allah begitu itu banyak, adalah karena bukan begitu manusia? banyak, jadi saya Tuh, nggak gitu. bisa tunjukkan ayat. Ya udah, begitu Bapak banyak. cari dulu lah nanti. Satu aja supaya nggak diskusinya jalan di tempat. Iya, Pak dari Robert jalan satu. tempat dari tadi loh. Ya justru ini jalan Kalau Pak Robert bilang banyak, tunjukkan Boleh saya satu. berpendapat? Dipa. Iya, iya. Nah, saya paham. Aduh, tolong dulu, belum selesai dulu ya. Saya mau tunjukkan kepada Ya, kalian dengan, bahwa Rifa anak-anak itu- Allah itu merujuk ke manusia. Kenapa saya katakan begitu? Orang yang membawa damai juga dikatakan anak Allah, bukan anak-anak Allah. Jadi Anda jangan menipu saya, Pak Robert. Tidak ada satupun diksi dalam kitab Anda menjelaskan bahwa anak Allah itu sama dengan Allah. Tidak ada satupun. Tidak ada satupun. Kalau ada silakan tunjuk. Nggak gini, aduh ayatnya banyak sih, tapi saya udah lupa. Ya mana data. Udah satu aja deh. Cari dulu Pak. Sekarang ini memang Cari. Makanya kan saya sama Pak Robert sudah 3 tahun ini bilang, Pak Robert kalau mau diskusi sama saya persiapkan data. Pak Robert kan Pak Robert kan begitu terus. Keliran ngomong sama saya kan datanya kekurangan di data gitu. Tadi saya kasih data Yohanes 3 Mana? ayat 13 Yohanes sampai 3? 18. Yohanes 3, Ayat 13 sampai 18. Yohanes 3 ayat 13. Nah, sampai 18. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Nah. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan anak manusia. Apa bahasa itu? Ya supaya ya dek, ambil dek itu dek di atas meja dek, supaya setiap orang yang percaya padanya boleh hidup yang kekal, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga Dia telah mengurnikan anaknya yang tunggal. Terus ya, apa penjelasan anaknya di sini? Di mana di Anak sini yang bahwa ini tunggal itu adalah loh, Israel itu anak sulung Tuhan. Istilah Yesus sebagai anak tunggal, sementara Israel adalah anak sulung Tuhan. Makanya istilah anak-anak ini merujuk kepada bukan manusia, itu di mana yang saya tanya. Kalau Yesus dikatakan anak tunggal nggak apa-apa. Nah, dia anak manusia. Kalau Israel dikatakan anak sulung Tuhan gimana dong? Anda tahu tidak diksi? Israel adalah anak sulung Tuhan. Nah, ini saya mau luruskan. Mana nih? 1 Kolose 15. Saya mau luruskan. Apa sama anak sulung dengan anak tunggal? Saya mau tanya. Ya beda lah, lebih dulu. Nah. Kalau anak tunggal itu adalah anak Satu-satunya. yang tidak punya, ya. Nah, kalau Israel anak sulung Tuhan, Berarti apa ada. maknanya? Nah, makanya Israel itu disebut anak sulung Tuhan karena dia Ya. itu Nah, dia Israel itu masuk ke taraf manusia atau tetap manusia atau berubah menjadi Tuhan? manusia, gini dia tetap Nah, manusia. Yesus itu anak tunggal. Pertanyaannya, dia dikatakan anak Allah bukan manusia. Di mana penjelasan anak Allah untuk Yesus itu bukan manusia? Tunjukkan datanya, nggak usah banyak cerita lah. Ini, tadi kamu tunggu Israel dulu. Kenapa Israel dibilang anak sulung? Bapak penjelasannya pakai data lah, pakai doktrin ini saya muak dengernya, sumpah demi Allah, capek Pak dengerin kalian dari tadi Bu. Aduh, Pak, saya saya butuh nggak- ilmu. saya nggak hafal itu Saya ayat-ayatnya. minta ilmu. Gini ya. Kalau Anda bilang anak Israel itu Israel anak sulung Tuhan, itu adalah Tuhan, kalian konsisten dengan itu, maka kalian katakan Yesus sebagai anak tunggal adalah Tuhan, kalian konsisten namanya. Anak-anak Allah itu bukan manusia tapi Tuhan, itu namanya konsisten. Giliran Israel anak sulung, oh itu manusia. Giliran anak-anak Allah mengawini manusia, itu manusia. Giliran Yesus anak Allah kok jadi Allah. Kalian tidak konsisten, maka saya minta di mana Yesus atau Tuhannya Bani Israel menjelaskan bahwa anak Allah yang dimaksud kepada Yesus artinya dia adalah Allah. Itu yang saya minta datanya Pak Robert. La ilaha illallah. Halo. Rifa ya. Saya mau luruskan lagi nih. Kamu bilang kami mengatakan Israel anak sulung, dia adalah Tuhan. Enggak, kami tidak pernah mengatakan. Iya, karena itu saya bilang nggak konsisten kalian. Giliran ada entitas lain yang dikatakan anak Tuhan, kalian bilang dia bukan Tuhan tapi anak manusia. Tapi ketika Yesus dikatakan anak Allah, kalian bilang dia Allah. Itu tidak konsisten. Maka tolong tunjukkan kepada saya bahwa anak Allah yang disandang oleh Yesus adalah Allah. Itu yang menjelaskan siapa. Tunggu, saya luruskan lagi nih. Kamu bilang ketika kami mengatakan Yesus itu anak Allah, bukan Yesus dia ngomong dia anak Allah, anak tunggal Allah. Pak, Bukan kan sudah saya kami. bilang tentang istilah anak-anak Allah, itu istilah yang dipakai oleh orang Yahudi merujuk kepada manusia, Pak. Manusia, Pak. Betul, kan di situ. Nah, ketika Yesus sebagai orang Yahudi mengatakan dirinya anak Allah, apakah dia adalah Allah? Maka tolong penjelasannya dapat di mana? Saya mau Ya Allah. jelasin dulu nih. Anak-anak Allah sama anak Allah beda. Pak, bedanya cuma jamak sama singular, Pak. Singular dengan plural, Pak. Tapi istilahnya sama-sama anak Allah. Singular dengan Sini, plural kan udah beda.
Ya memang beda. Nah makanya itu Lah saya terus bedakan ya Yesus dulu. itu kan gak plural Pak. Yesus itu kan single dia. Gimana sih Pak? Makanya- Masa sih Yesus ini orang yang single dikatakan plural? Ini gimana sih Bapak ini? Kata- Capek Pak. Udah Bapak tunjukkan Ini, kepada Pak. saya mana penjelasan anak Allah untuk Yesus itu adalah Allah. Di mana? Udah gitu aja ribet. kasih data. Buang-buang Kasih waktu data ya. saya. Saya kasih data ya Data. biar ya oke. Gantian ya Pak Robert ya, izin ya bentar. Mangga. Ya silakan. Oke. Bang Saya Robert coba- mute dulu ya. Kenapa? Ya, saya coba memahami dulu ya pertanyaan dari Uni Riva tadi ya, supaya saya nggak salah juga menjawabnya ya. Ini saya nggak bahas tentang anak-anak Allah itu ya, tapi membahas tentang silsilah itu tadi. Nah, ini kan diskusi kita tadi siang. Jadi menurut Riva ya, dari Roma itu tadi ya kan, dari Roma itu muncul adanya diperanakan atau keturunan yang merujuk kepada sperma. Dimana menurut Riva sperma itu berarti pasti berasal dari laki-laki, betul ya? Ya iyalah emang ada gitu dari nenek lu kan enggak. Nah, oke. Sehingga berkesimpulan lah, siapa laki-laki itu? Ya adalah Yusuf pasti karena suami, kan begitu ya? Iyalah, iya dong. Berarti ada pilihan atau opsi bahwa ya benih itu adalah dari Yusuf, sehingga pasti dari Iya. badan begitu ya, benar ya? Itu divalidasi di Matius 1:1 Baik. dan Lukas 3:23 karena itu kan silsilahnya kan Yusuf, bukan makanya silsilah tadi siang. bapak saya. Baik. Maka tadi siang saya munculkan sebuah pertanyaan satu lagi. Apakah Tuhan menciptakan sperma? Kau Bisa. bilang, oke. Berarti muncul dua opsi, dua premis nih. Artinya bisa sperma itu dari manusia yang adalah Yusuf, atau bisa juga sperma itu adalah dari ciptaan Tuhan langsung. Benar nggak? Sekarang kan tinggal kita buktikan dua premis ini, betul nggak? Kau Iya, bisa betul. buktikan bahwa sperma itu adalah Yusuf, tentu dari dalil ya, bukan Bisa. Ya, Ya bisa. itu dari dalil ya. Nah, saya juga harus Bisa. saya juga harus bisa Iya. buktikan bahwa sperma itu adalah yang dimaksud di situ adalah buatan tangan Tuhan Iya. itu sendiri, gitu kan? Iya bisa dong gitu yang ya baik. dengan Saya ya kasih dalilnya. Saya kasih dalilnya, nanti Dalilnya. kau kasih dalilmu. Oke? iya siap. Dalil saya dalam Matius 1 ayat 23. Silakan buka. Iya. Kan enak diskusinya. Dari tadi lah saya memang begini kok dari tadi kamunya aja yang tentu. Kok nggak kelar-kelar, saya udah kasih jawaban kok tadi. Pasti lu ngomong sesuatu yang kadang melebar. Nah, Nah, nggak melebar. Matius 1:23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai Bukan, kita. ya, Terus Alkitab Sabda bukan? Sabar. iya. Oke, Alkitab Sabda. Ada di situ konteks, ya kan? Kau bisa lihat di bawahnya. Kau buka anak darah itu maknanya apa di situ? Anak darah itu ya perawan, ya anak-anak perempuan, anak muda lah. Perawan. Kalau dia perawan berarti belum pernah berhubungan badan dong, virgin. Iya, dari mana kau tahu dia perawan? Dia perawan, tapi dia Yang bilang dia melahirkan di ayat Iya, itu. yang bilang dia perawan siapa? Artinya, gugur tadi pernyataanmu tadi bahwa Belum benih gugur dari lah. Yusuf, karena dia Ya belum perawan. gugur lah. Iya kau salah. Jelas. Udah gantian Jadi, dong, udah gantian. sperma itu dari Tuhan, gitu loh. Udah gantian ya. Nah, kau nipu di sini. Ini adalah kitab nubuatan. Kau nipu aku. Ini nubuatan kutipan dari Yesaya. Aduh, ini orang kalau dikasih data kayak gitu deh. Nih aku tunjukkan Sabar. Kenapa sih ini orang lagi ngomong? Tadi Gantian, kau ngomong aku gantian, nggak gantian. potong. Lanjut. Katanya Lanjut. kamu diskusi bagus-bagus. Gantian ya. Justru penggenapannya nggak sesuai. Nih kau tengok nih. Kalau penggenapan nggak sesuai bukan Diam penggenapan dulu, dengerin ini. Pasti ini pejuang bisa nggak sih? Tadi kau ngomong aku dengarkan. Kau menipu saya. Tadi oke, saya cabut. Kenapa kau cabut? Kau nipu-nipu langsung cabut. Nih kau tengok nih. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ini bukan kenyataan. Ini adalah perkataan Nabi. Kau baca ayat dua-duanya. Jangan kau tipu aku. Ya, dalam kitab ayat dua-duanya hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Si penulis Matius ini mengutip kitab suci. Kau jangan tipu aku. Dan kata darah di situ bukan perawan, anak muda. Jangan kau tipu aku. Nggak mau aku ditipu. Kalian tipu ya aku hidup-hidup. Hantu. Ini mengutip Yesaya pasal 7 nomor 14. Jangan tipu ya aku. Kalian penipu aja kalian ini. Yesaya pasal 7 nomor 14 di
situ tertulis ini nubuatan. Nah, nubuatan ini tidak terpenuhi. Kenapa? Di nubuatan itu namanya Immanuel, Tuhan kau namanya Yesus. Makanya aku bilang beda. Yang dinubuatkan dengan yang lahir beda. Walaupun ini menuju kepada anak perawan, nah ini salah, gagal total. Menurut si pantut Matius kan Yesus, namanya justru dikasih Yesus nih. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Di sini namanya Immanuel, kok jadi Yesus? Udahlah, kalian nipu-nipu aku aja kerjaan kalian. Jangan tipu ya aku bilang. Kalau yang benar kalian bawa, aku terima. Siapa tapi yang kalau kalian nipu ya aku nggak terima. Nggak ngerti. Kau sendiri nggak ngerti kan? Dan aku nggak ngerti dibilang aku tipu. Penipuan itu ada pernyataan yang tidak sesuai. Gabriel menemui Maria berkata, jangan Yesaya pasal Maria. Ini saya ngeri. Yesaya 7. Tipu lagi aku. Aku nggak bisa kalian tipu. Aku orang Islam. Orang Islam tuh anti penipuan. Kecuali kalian bicara di gereja kalian, nggak apa-apa. Aku nggak bisa kalian tipu. Nggak mau aku ditipu. Aku nggak mau diajak bodoh. Kok kalian paksa? Kau memang bodoh, memang bodoh. Keluar bahasa kasih. Iu. Memang bodoh yang orang nggak mau pintar. Ngamuk, tantrum, kejang, itulah kalian. Giliran aku nggak mau kalian tipui, kalian bilang aku bodoh. Giliran orang bodoh, kalian bilang pintar. Ada daya kalian. Kalian pikir ini zaman kegelapan apa? Ini bukan zaman kegelapan, woi. Ini zaman demokrasi tahun 2024. Tahu kalian? Zaman ilmu pengetahuan, teknologi. Mobil aja udah ada sekarang autopilotnya. Mau kalian aja aku bodoh-bodoh, nggak mau. Bodoh aja lah kalian sendiri, nggak mau. Ya. Nah aja kalian ngajak-ngajak aku botol. Kalian tipu ya aku hidup-hidup. Jangan tipu ya aku hidup-hidup. Pak Robert sudah ada data. Kalau ada pernyataan penjelasan dalam kamus bahwa anak Allah untuk Yesus sama dengan Allah. Nah, kalau nggak ada diam dulu Pak Robert. Bahas yang lain. Masalah tadi yang bilang kau dia nggak dinamakan Immanuel. Immanuel kan coba kamu buka itu. Immanuel artinya kan Tuhan nih, tengok nih ya. Tengok kalian nih. Kalian jangan tipu aku. Kata Almah dalam Yesaya itu bukan perawan. Mana si penipu tadi? Almah itu artinya merujuk kepada anak gadis. Nggak semua anak gadis perawan, tuh kalian. Nggak semua yang perawan itu gadis. Iya, perawan gadis lah. Enggak juga lah, ada tua perawan tua. Dara, dayang-dayang, perempuan muda. Almah, Yesaya 7. Itu kutipan Yesaya. Kalian ini kenapa sih? Kita pakai data lah. Di situ Yesaya pasal 7, di situ bukan tentang perawan, tapi anak dara perempuan. Kalian pikir semua perawan itu anak gadis? Ada perawan tua. Kalian pikir semua yang anak gadis itu perawan? Nggak ada yang anak gadis umur 17 tahun nggak perawan lagi. Jangan tipu-tipu aku lah. Jadi menurut Riva, Maria itu belum tentu perawan gitu ya? Iyalah, karena perawan dan tidak perawan itu diketahui oleh yang punya kelamin. Kalau Maria bilang gini, aku belum pernah bersetubuh. Pertanyaannya, dari mana si penulis Lukas dan Matius tahu kalau dia berkata begitu? Pernah nggak Lukas sama Maria bertemu? Pernah nggak Matius bertemu dengan Maria? Sehingga informasi itu valid dari Maria. Sanad mata rantai perawinya mana? Saya nggak mau ditipu, saya Islam loh. Tapi kalau di dalam Al-Quran, ketika dikatakan Sayyidah Maria itu perawan, itu yang ngasih tahu Allah. Tuhan yang ngasih tahu, bukan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad yang ngasih tahu, aku nggak percaya. Tapi Nabi Muhammad itu apa yang dikatakan itu wahyu dari Tuhan. Ini Lukas tahu dari mana? Dia dapat ilmu dari Tuhan di Lukas. Ketemu Tuhan dia. Lukas, Maria itu masih perawan loh. Lukas tahu dari mana Maria itu perawan? Janganlah, jangan tipu-tipu saya lah. Diskusi aja bagus-bagus. Oke, jadi menurut pendapatmu bahwa Maria belum tentu perawan gitu kan? Sayyidah Maryam dalam Al-Quran itu fix perawan karena yang memberitahukan informasi keperawanannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mampu buktikan Al-Quran itu kalam Allah. Tadi saya sudah bawa materinya ini. Nah, Bible ini kan kitab karangan manusia yang kontradiksinya banyak, harus dikaji. Nah, ketika Lukas mengatakan Maria perawan, itu Lukas tahu dari mana? Ya, Kecuali Maria cerita, kecuali nih tertulis dalam kitab Lukas,
pada waktu itu Maria bertemu dengan Lukas. Lukas mewawancara Maria, atau Lukas bertemu dengan Maria, atau Lukas pernah ngobrol sama Maria. Baru Maria yang bilang, saya hamil waktu itu masih perawan. Itu pun belum bisa diterima loh, karena itu pengakuan pribadinya. Kalau Al-Quran itu yang mengatakan Maria itu perawan adalah Allah. Makanya dia nggak bersuami. Lucu kalau Maria dikatakan perawan sementara dia punya suami. Lucu. Kalau Al-Quran jelas, Maria itu jelas keperawanannya karena dia tidak pernah keluar dari mihrabnya. Makannya aja dikasih sama Allah loh. Dia menjaga dirinya. Karena ketika dia dilahirkan, bapaknya sudah bernazar bahwa dia akan diberikan untuk Allah, Maria ini. Tuh, jadi dia nggak pernah lihat laki-laki. Dia nggak pernah disentuh laki-laki. Nggak punya laki dia, nggak punya. Lah ini mama Tuhan kalian kan punya suami, Joseph. Silsilahnya jelas sampai ke Joseph. Lukas, Joseph juga. Si Matius menggunakan Joseph. Tiba-tiba ada yang bilang dia dari Roh Kudus. Siapa yang bilang itu? Dari mana kalian tahu? Dari Lukas. Lukas tahu dari mana? Itu, cari tahu itu. Kasih ke saya ilmunya. Kalau enggak ya berarti ya maaf lah ya. Aku nggak mau bodoh, aku bilang. Ya, Lukas dan Matius kan yang menjelaskan. Ya dong. Nah, kalau kalian dapat informasi dari Lukas dan Matius, kenapa saya katakan saya tidak percaya? Karena penulis kitab kalian sendiri belum tentu Lukas dan Matius. Itu ada dalam ensiklopedia Katolik. Makanya saya kritisi. Dapat dari mana informasi si Lukas bahwa Maria itu masih perawan? Emang ngintip dia pas malam? Kan nggak mungkin. Nah, kemudian nubuatan Yesaya itu menurut kamu benar atau tidak? Nubuatan Yesaya itu kan merujuk kepada perempuan muda, Almah. Perempuan muda banyak kok yang melahirkan anak kok. Saya juga waktu melahirkan anak masih muda saya. Umur saya 25. Jangan-jangan saya yang dibuatkan Yesaya itu. Nah, kemudian pembuktian daripada pembuktian daripada nubuatan Yesaya itu apakah tidak sesuai? Bukan, karena nama anak ini namanya Yesua, bukan Immanuel. Di situ kan nubuatannya namanya Immanuel. Emang pernah Yesus dipanggil Immanuel? Mana datanya? Immanuel Tunjukkan kan kepada saya bahwa Yesus pernah Immanuel kan Pak, artinya Yeshua itu juga punya arti loh. Yeshua artinya lihatlah, giliran Immanuel punya arti. Di situ nubuatannya anak itu dikasih nama Immanuel. Sekarang saya tanya, Yesus dikasih nama Immanuel nggak? ya, Immanuel dan Yesus itu artinya sama. Tuhan Ya bersama. sudah, coba tunjukkan bahwa Yeshua itu sama dengan artinya Immanuel. Coba di mana itu dapat? Aduh, Ya nih, buka aja udah. Nggak mau Pak. Bapak ini membawa tuduhan, membawa asumsi liar. Saya yang harus membuktikan. Itu namanya burden of proof namanya itu. Itu logical fallacy Pak. Bapak yang bawa data. Tunjukkan kalau Immanuel itu sama persis artinya dengan Yeshua. Jangan saya yang Bapak inilah. Nah, Aduh, oke, lama-lama kalau semakin lelah nih diskusi sama orang Kristen yang serius deh. Oke, nah menurut kamu berarti si Yesus itu belum ada dong, yang dinubuatkan oleh Yesua itu belum ada. Apa sih? Belum lain lah. Yang dinubuatkan di dalam Yesaya itu menurut orang Yahudi bukanlah Yesus. Makanya orang Yahudi dalam Yesaya itu tidak merujuk kepada Mesias yang dijanjikan. Bahkan Mesias yang dijanjikan menurut orang Yahudi belum ada. Nah, kami umat Islam tidak percaya bahwa itu nubuatan untuk Isa Al-Masih putra Maryam. Nggak ada yang percaya. Bukan itu. Karena kan itu nubuatan menurut orang Kristen tuh. Menurut Yahudi itu justru adalah informasi untuk anak Yezekia atau Yezkia itu. Bukan untuk Yesus. Orang Yahudi yang paham kitabnya sendiri nggak terima itu buat Yesus. Sekarang yang otoritas tertinggi siapa nih tentang kitab tanah? Kalian atau orang Yahudi? Ya orang Yahudi lah. Minimal mereka ngerti bahasa asli mereka. Mereka punya penjelasan secara by lisan. Ada Torah CBLP. Kenapa saya harus percaya dengan kalian? Kalian kan penulis Matius ini mengutip dan itu pun tidak sampai. Matius Yesus kan dikasih nama Yeshua. Matius orang Yahudi, murid Yesus. Iya, Matius memang orang Yahudi. Masalahnya penulis kitab ini benar nggak Matius? Ya benar. Siapa bilang? Ya, menurut kamu siapa yang nulis itu? Bukan menurut saya, menurut orang Katolik lah Pak. Saya nggak boleh Pak berasumsi liar. Menurut Katolik Identity, penulis Matius itu bukan Matius. Nih saya kasih data. Bukan menurut saya nggak suka Pak pakai asumsi liar. Ya, menurut Kristen. Katolik Identity, menurut Kristen Katolik deh, jangan menurut saya lah Pak. Nggak boleh Pak, kita harus ilmiah dan akademik. Itu Seharian menurut saya Katolik, diskusi tapi menurut tadi. yang lain di luar Katolik. Robert. Itu urusan kalian lah. Nih, Gua mana ada. datanya dari Protestan? Menurut Katolik Identity, Ortodoks, dari siapa Ortodoks. penulis?
Ortodoks. Ya Bapak tunjukilah data ortodok deh. Data ortodok Bapak kasih bantah nih antitesisnya. Adulah Katolik sama ortodok. Jangan saya yang Bapak adu. Saya ini cuma pengutip. Saya ini pelajar Pak. Pelajar itu kerjanya mengutip, ya Ortodok mengkaji, menganalisis. lebih. Iya Bapak tunjukin ada. data deh. Bapak tunjukin Ada. data ortodoknya deh. Ya makna nih. Penulisan Injil yang menyandang nama Matius juga tidak pasti. Secara umum diterima bahwa penulisnya bukanlah Rasul Matius. Tuh, Matius Nah. memang orang Yahudi, tapi penulis kitab Anda belum tentu Matius. Itu juga kan dia bilang belum pasti. Dia juga belum bisa Ya, memastikan. makanya lah Bapak memastikan. Makanya. Enggak itu diterima secara loh. Bapak nggak Itu baca dia bilang, selanjutnya. belum pasti. Kan dia belum Di bilang. sini diterima secara Astagfirullahaladzim. Nih Pak Robert. Nih baca nih Bapak. Saya begitu. Di situ kalau dia bilang Apa sih Bapak? pasti. Bapak yang Belum data jelas pasti. gini aja Bapak nggak terima, gilirannya nggak pasti. Penulisan Injil yang menyandang nama Matius juga tidak pasti. Secara umum diterima bahwa penulisnya bukanlah Rasul Matius. Belum Penulisnya pasti, mungkin ya. adalah seorang. Ya kalau belum pasti kenapa Bapak sosok bilang itu Matius? Berarti Bapak sok tahu. Nah, menurut dia kalau kita dari ortodoks sudah pasti. Mana dari ortodok datanya? Ada. Mana? Ya saya nggak bisa ngasih sekarang di sini karena saya nggak bisa buka itu. Ya udah jangan sekarang bilang pasti. Ya pasti kalau Besok-besok ortodok aja. udah pasti. Bapak saya tunggu 3 tahun lagi deh. Dulu 3 tahun yang lalu saya bilang Pak Robert ketemu saya 3 tahun lagi kalau udah bisa baca Bible. Sekarang Bapak saya tunggu 3 tahun lagi kalau udah bisa temukan data ortodok. 1500 tahun lagi saya tunggu juga nih kalau saya masih hidup. Tapi bagus kamu eksis terus bagus. Dan senang kamu masih eksis. Ya. Insya Allah Robert, saya sebentar, akan hidup sebentar. panjang untuk mengijili seluruh alam. Ini Iya. izin ini free YouTube ini coba nanti nggak yang lain nggak ini naik di atas. Queen, selamat malam Queen. Ini Bang P mungkin lagi sholat. Queen masih monitor. Oke. Queen, ada yang mau disampaikan? Kristen, Muslim? Sebentar Sihan izin Sihan Robert. Queen, oke. Free YouTube. Selamat. Kok nyebut saya itu? Oke, Queen. Ya udahlah, kita masih lupa aja ini Uni. Kita Jerusalem. malam bertiga ngobrol. Jangan buka kartu. Ya jangan buka kartu juga, ya kan? Nanti Pak Ketum marah gitu. Pak Robert, jadi saya ingat Pak Robert dulu saya pernah nanyakan ini ya, di mana ada itu literasinya gitu yang dari kekristenan kan pernah saya tanya itu, nggak ketemu kan Pak? Pak Bodi Pak Bedi Judeli, Pak Sudedi ya. Judeli. Halo. Iya kan nggak ada. Saya Pak, nggak sholat secara- ya, teman-teman. Saya lagi nggak sholat, makanya saya tidak berhenti dari tadi karena saya nggak sholat. Sekarang gini ya, Secara pustakanya kan nggak ada Pak. Pak Robert itu adalah orang yang dari dulu menjanjikan banyak literatur. Udahlah, saya nggak mau mempermalukan Pak Robert lah. Nah, saya nggak mau mempermalukan karena saya menghormati Pak Robert. Karena saya takut dikarateka sama dia. Jangan bicara yang lain, itu aja lah. Pak Robert kapan mau Nggak ini apa-apa. ngajarin saya karate? Gak apa-apa Uni kalau Pak Robert deket-deket kasih umawasi aja satu kali ini. Kalau umur Pak Robert udah nggak kuat dia. Nggak, Pak Robert ini dia nggak. Kalau Pak Robert ini dia tuh sayang sama saya memang. Iya tahu. Tanya sama dia tuh. Kita kan pernah ngobrol bertiga 1,5 Iya. tahun yang lalu. Saya tantang Pak Robert, kan saya diskusi nih sama Pak Robert malam-malam tuh, ya kan? Tema kami adalah nabi palsu. Terus Pak Robert bilang, wah Unirifa menguasai kitab saya. Pak, Bapak baca kitab dulu, saya tunggu ya 3 tahun lagi. Ternyata 3 tahun kemudian kita ketemu nih. Ya, terus Pak Robert mungkin ke ini kali, ke tombak ansip Romawi mungkin. Iya. Kacau juga ini orang-orang di bawah. Jadi saya tidak gini loh ya. Kalian umat Kristen punya doktrin, nggak apa-apa. Kami tidak rusuh dengan doktrin kalian. Contoh, doktrin keselamatan, doktrin dosa waris, it's okay. Kami nggak masalah dengan itu. Tapi ketika kalian berhadapan dengan kami ini umat yang afala yataqilun. Apakah kalian tidak berakal? Afala yatadabbaru, mentadabbur.
afala tafakur, bertafakur. Jadi saya itu diperintahkan untuk takilun, tadabur, dan juga tafakur. Nah, saya lihat kitab kalian itu ditulisi oleh banyak orang, informasinya dari banyak orang, maka tentu informasinya banyak yang berseliwer, yang berkontradiksi. Contoh, antara Matius dengan Lukas dengan Yohanes dengan Matius saja itu berbeda pendapat loh, banyak dalilnya. Maka saya tunjukkan bahwa menurut kitab kalian saya bisa membuktikan Yesus itu anak hasil hubungan badan. Datanya mana? 3 ayat yang sangat kuat yang saya bawa. Pertama adalah Roma, yang selanjutnya Matius dan juga Lukas. Loh, kalau kalian bantah ya enggak apa-apa, tapi pakai data membantahnya. Nah, data by data, mari kita lihat mana yang lebih rasional, mana yang lebih logik, mana yang lebih masuk dalam ranah kaidah ilmu. Kalau seandainya gagal, kalian jangan marah, jangan nangis, imani saja sudah, nggak apa-apa. Silahkan jadi Kristen. Nggak apa-apa. Saya nggak larang kalian jadi Kristen kok. Toh saya nggak ngajak kalian jadi Islam juga kok. Ada kalian saya ajak jadi Islam, enggak? Jangan. Karena menjadi Islam itu harus punya syarat. Syarat yang pertama adalah berakal. Kalau nggak berakal nggak boleh jadi Islam. Nggak bisa. Roma pasal 1 nomor 3 itu di ayatnya ya. Nah, kemudian divalidasi dengan silsilah Yesus. Kemudian divalidasi dengan pengakuan Yesus. Udah clear. Itu data saya. Enak aja kalian bawa doktrin kalian di depan saya. Saya bukan Kristen loh. Ya. Gitu. Ya, 210 buat non muslim yang mau belajar dan bertanya saja. Kalau kalian tidak mau belajar ke saya, tidak apa-apa. Kalian uji kemampuan saya dengan cara apa? Bantah saya. Hancurkan hancurkan teori yang saya bawa. Masa saya ndak boleh pinter? Nah aja. Bila perlu buat antitesisnya lebih dahsyat lagi. Buat antitesisnya lebih dahsyat tuh, keren tuh. Nanti saya bikinkan jurnal kalian. Jadi saya lampu turun tuh. Kenapa sih, Ran? Gara-gara Pak Ivan ngomong itu listrik saya mati. Sian Robert belum isi token. Token. Nah, ada yang nyalain lampu. Mati dia mungkin kosong. Nah, jadi kenapa saya bisa membuktikan? Oke, mungkin goalnya ya, endingnya ini saya udah lelah banget. Jujur saya lelah, saya mau istirahat, makan dulu, habis itu mungkin 1 jam lagi saya tidur. Kenapa saya mengangkat tema? Saya bisa membuktikan jam 11 di sana ya. Jam 11. Di sini jam 21.06. Di sini saya udah nggak, saya karena saya juga lagi datang bulan, jadi nggak, badan saya kurang terlalu fit ya. 1 jam lagi saya mungkin akan istirahat. Jadi saya begini. Jadi saya bisa tunjukin ya, kenapa saya mampu menunjukkan Yesus itu adalah orang yang dilahirkan secara hubungan biologis. Saya hanya membuktikan bahwa penulis kitab kalian itu banyak mengklaim tokoh yang memang masyhur dibicarakan, tapi tidak jelas dasarnya. Contoh, ketika Lukas mengatakan, banyak orang telah membuat kisah tentang Yesus, sehingga saya menyelidiki lalu membuatkan buku untuk Anda, Theophilus. Pertanyaan saya, banyak orang telah menceritakan tentang Yesus, tunjukkan semua informasi yang dituliskan orang itu semuanya sama. Antara Matius dengan Lukas saja beda loh. Contoh, ketika Yesus bertemu dengan seorang pemuda, guru yang baik. Nah, pernah nggak dengar itu Pak Robert? Ya, dengar nggak? Coba kita lihat 2 ayat, 2 kitab sinopsis saja beda loh. Ya, ini saya tunjukkan nih. Sinopsis itu kan Lukas. Saya di kota Ternate teman-teman ya. Saya di Ternate, ini jam 21.08 waktu Ternate. Guru yang baik, kata Yesus. Apa kata Yesus? Mengapa kau katakan aku baik? Ya kan? Itu pernah dengar nggak itu? Di Matius atau Lukas? Itu dalam kitab Matius itu dia. Matius 19 ya. Kita lihat nih ya. Kita buka. Yang satu Matius 19:16. Kita lihat. Matius pasal 19 nomor 16. Lihat nih. Nih gini nih kepakai data ya. Duh. Capek juga ya. Matius 19 nomor 16, ada seorang datang kepada Yesus ya, berkata, "Guru, perbuatan baik."
Uniripa. Selamat malam. Ya Bang, selamat malam Bang Rembo. Sebentar ya Bang Rembo, jangan dipotong. Saya lagi ngobrol dengan Pak Robert ya, terpotong nanti ya. Anda standby dulu, nanti baru saya sapa. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik?" Pak Robert, coba dibaca lagi Pak Robert. Apakah Bapak ada Bible? Bapak buka Bible, Bapak buka Matius 19. Itu ya? Ya. Ayat 17 ya, jawab Yesus, apakah No. Bapak baca dari awal dulu. Lukas pasal 19 nomor 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik?" Stop. Itu informasi dari Matius ya. Menurut Matius ada peristiwa di mana Yesus didatangi oleh seorang laki-laki. Lalu laki-laki itu berkata kepada Yesus. Apa perkataan laki-laki tersebut? Ini dia. Apa kata laki-laki itu? "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Di situ si Matius menuliskan Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau berkata kepadaku tentang apa yang baik?" Kata Matius, Bapak coba lihat Lukas 18 nomor 18 sampai 27. Silakan. Itu menurut Lukas lagi nih. Lukas 18 nomor 18. Pegel juga ya duduk lama-lama. Ada seorang pemimpin. Menurut Lukas ceritanya bukan begitu, Pak. Kata Lukas begini, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Antara Lukas dengan Matius saja tidak sama, Pak. Kalau menurut Matius, dia laki-laki itu berkata, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Yesus menjawab, "Apa sebabnya engkau bertanya padaku tentang apa yang baik?" Ini beda loh, Pak. Dalam Lukas 18 bukan gitu kata Lukas. Lukas mendengarkannya bukan gitu. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik?" Antara Lukas dengan Matius saja menceritakan tentang peristiwa yang sama aja berbeda. Makanya saya katakan saya mampu menunjukkan kalau Yesus itu adalah anak hasil hubungan badan dalam kitab kalian. Kenapa? Karena penulis kitab kalian itu pertama tidak jelas. Yang kedua, informasi dari siapapun tidak jelas. Makanya banyak informasi yang bertentangan satu sama lain. Itu. Oke Pak Robert, silakan dicermati Lukas 18 dan Matius. Saya ke Pak Brembo. Pak Brembo, selamat malam. Ini Komal Islam, tempat diskusi lintas agama. Silakan, ada yang mau dinyatakan, ada yang mau disampaikan, ada yang mau dijelaskan. Silakan. Gini, tadi Uniripa bilang tadi di Roma 1 ayat 3 Uniripa bilang Tuhan Yesus berhubungan intim gitu. Bukan, Bapak salah. Bapak salah, bukan itu kata saya. Kata saya adalah menurut Roma pasal 1 nomor 3, Yesus itu hasil hubungan badan. Bukan Yesus yang berhubungan badan. Ini bukan, ini bunyinya Uniriba tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Arti nih, tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Diperanakkan ini apa yang Bapak pahami diperanakkan ini? Kan diperanakkan bukan berhubungan daging itu Uniriba. Siapa bilang diperanakkan bukan berhubungan badan? Coba tunjukkan kepada saya. Itu kayak ada yang mau bahas sama yang melahirkan dari keturunannya. Enggak, kita lihat nih, diperanakan ini atau bigoten ini Pak, ini adalah dilahirkan dari keturunan. Bapak lihat kata keturunan dalam bahasa Yunani. Dilahirkan tapi bukan berhubungan badan. Bentar dulu, kenapa saya katakan berhubungan badan? Karena keturunan ini bahasa ini Bapak lihat nih, Bapak lihat di kamera nih. Keturunan ini bahasa aslinya dalam bahasa Yunani adalah sperma. Nih, saya kasih Bapak nih strong numbernya tuh. Saya klik nih, strong number. Ya. Ini Bapak baca ini kuat-kuat ini apa ini? Iya kan kalau Maria itu tunggu dulu nih Pak. Kan Maria enggak, itu ini Bapak tunggu dulu, Bapak baca dulu baru Bapak jelaskan ke saya ini apa. Sperma. Ya udah, apa maksud sperma di situ? Sperma itu berarti Maria yang keturunan Sideo. Kan berarti coba tunjukkan Maria yang keturunan Daud. Tunjukkan sama saya silsilah Maria. Yang ada silsilah Yusuf, nggak ada silsilah Maria. Dua silsilah semua punya Yusuf, nggak ada punya Maria. Tunjukkan sama saya.
keturunan Daud kan itu dari Maria. Ya tunjukkan silsilah Maria sampai ke Daud dalam kitab Anda. Yang ada itu silsilah Yusuf sampai ke ya Daud ada. Itu enggak, kalau saya menilai enggak pas itu, tapi kalau Duh, ya Pak, benar. bukan penilaian Anda yang saya minta. Yang saya minta adalah data. Tidak ada silsilah Maria sampai ke Daud. Yang ada silsilah Yusuf, bapaknya Yesus. Nih saya tunjukkan, saya tambahkan lagi deh bukti kalau Yesus itu adalah anak hasil hubungan badan. Matius, nih saya kasih data sama Anda. Matius berapa? Matius pasal 1 nomor 1. Nih. Inilah silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus. Berarti ini kita bicara tentang silsilah siapa, Pak? Kan itu. Berarti kita sedang membicarakan silsilah siapa, Pak? Yesus Kristus tapi bukan Yesus. Yesus tapi hasil iya Bapak hubungan dulu. gitu. Iya bentar kita identifikasi Pak, saya ini tidak mau bodoh ya Pak. Kalau Bapak bawa doktrin gereja, saya tahu doktrin gereja. Tapi bukan berarti saya ini orang yang mau dibodoh-bodohi gini. Anak Abraham memperanakan Ishak. Maksud Abraham memperanakan Ishak apa maksudnya Pak? Gimana memperanakan? Ini Abraham memperanakan Ishak maksudnya apa? Apakah Abraham mengangkat anak Ishak atau Abraham menghamili istrinya lalu beranaklah dia Ishak atau bagaimana? Coba Bapak jelaskan. Maksud Abraham memperanakan Ishak maksudnya apa? Kan itu sekarang bukan tentang Yesus Kristus lagi itu. Ini kan silsilah Yesus. Gimana sih Pak? Di sini runutannya adalah Abraham memperanakan Ishak. Maksud Abraham memperanakan Ishak apa? Kenapa? Kenapa? Karena nanti sampai ke bawah di sini Bapak akan menemukan Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus. Maka ini silsilah Yesus sampai kepada Abraham. Jadi Yakub ini memperanakan si Yusuf yang adalah bapak kandung dari Yesus karena dia suami Maria. Makanya Yesus ada. Itu bukti kalau Yesus itu anak hubungan biologis. Nah, sih. Cuma mendampingi. Kalau Yakub itu kan cuma mendampingi. Loh, ya udah kalau gitu salah ini. Berarti ini bukan silsilah Yesus. Berarti ini silsilah Yusuf. Ngapain bawa Yesus Kristus? Orang bukan bapak kandungnya kok. Kenapa pula ikut-ikut campur bapak tiri dalam sperma mamanya nggak ada kok. Kalau memang ini bukan silsilah Yesus, ya udah katakan kitab kalian salah, bukan saya yang salah. Saya fasih bahasa Indonesia kok. Sejak kapan ada memperanakan itu artinya adalah anak tiri? Jadi udahlah, saya orang Indonesia. Saya ini membaca kitab kalian pakai akal. Kalau menurut kami itu doktrin kalian. Dalam kitab kalian yang punya silsilah adalah Yesus. Yesus itu anak Maria. Maria punya suami namanya Joseph. Di situ dijelaskan Abraham memperanakan Ishak karena mereka berhubungan badan. Coba tunjukkan ke saya. Kalau di sini ada satupun silsilah Maria. Kalau si Maria melahirkan Yesus masih perawan itu nih Pak. Coba tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya kalau Maria masih perawan. Tunjukkan. Tunggu nanti naik lagi aku ya, lupa gue tadi mana tertulis itu. Ya. Yang jelas kalau Yesus Kristus. Mau ku bantu nggak? Mau ku bantu nggak? Mau ku bantu nggak dalil kalau Maria perawan? Masih perawan si Maria melahirkan. Itu Yesus. menurut doktrin kalian. Itu doktrin kalian. Saya bicara Alkitabiah. Itu kan kata kalian, doktrin kalian. Dan kalau dalam kitab kalian kan tertulis itu bukan kata saya kok saya nggak mau bodoh. Kenapa dihakimi sih? Saya tidak mau menerima doktrin. Kurang paham lah. Ayat seksual. Tapi dengarlah yang mana? ayat 18 Matius 1 ayat 18. Matius 1:18 coba baca. Ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tuh, ini Pak. Oke, dengarkan saya, baca baik-baik ya. Matius 1 nomor 18 ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata dia mengandung dari Roh Kudus. Yang mengatakan dia mengandung dari Roh Kudus siapa? Kenapa?
Nih, baca ayatnya nih. Ini kalau sama saya ini pakai data nih ya. Lihat nih. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Yang bilang ini siapa? Yang bilang ini siapa? Nggak tahu kan? Yaudah, diam dulu. Karena Yusuf suaminya, dengar dulu. Katanya dia belum berhubungan, tapi kenapa di sini dia dikatakan suaminya? Seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya. Nah, ini mau menceraikan. Katanya belum nikah. Kenapa mau diceraikan? Ya itulah bahwasannya. Mana betul? Katanya belum menikah, tapi kenapa mau menceraikan? Apa ada orang menikah itu menceraikan, tidak menikah nih? Ia bermaksud menceraikannya diam-diam. Itu alasannya karena Yesus Kristus lahir tanpa hubungan intim itu. Bukan yang saya tanya, katanya dia belum menikah. Ini satu ayat aja kontradiksi loh. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, katanya bertunangan. Ternyata ia sudah mengandung. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, katanya di ayat 18 mereka belum hidup sebagai suami istri. Tapi di sini Yusuf untuk mau menceraikan. Katanya belum suami istri, tapi sudah menceraikan. Mana yang betul? Menceraikan ini apa maksudnya? Mana ada orang menikah atau orang-orang tunangan diceraikan? Sejak kapan tunangan itu istilahnya diceraikan kalau pisah? Nah, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi. Jadi dia, Yesus ini dikatakan anak Roh Kudus itu dari mimpi Yusuf. Dari mimpi Yusuf. Dari mana Anda buktikan kalau itu mimpi malaikat yang datang betul-betul? Jadi kalian mendapatkan doktrin ini dari penulis yang tidak jelas yang mengatakan bahwa dia bertunangan padahal dia mau menceraikan. Satu ayat ini aja udah kesalahan kok. Nah, yang mana yang betul? Dia ini, itu menikah atau tidak menikah? Lihat dulu ayat 21-nya dulu, baca dulu. Ayat 21. Iya. Ya, saya bacakan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Hal itu terjadi supaya genaplah. Bentar dulu. Apa yang jelas? Selesaikan baca ayatnya dulu. Jangan potong-potong. Lihat nih, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Nama anak itu Immanuel atau Yesus? Kalau nama Yesus itu bukan nama itu nih Pak. Pak, Bapak ini kalau bicara bawa datanya, Bapak pelajari dulu kitab Bapak. Bukan nama itu, Immanuel bukan nama itu. Juru selamat. Kalau kami orang Kristen, kalau Immanuel itu juru selamat pengertiannya, Uni Pak. Itu dalam artinya namanya Yesus. Nama Immanuel itu Yesus. Uni, kami itu nih. Dengar ya, engkau ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia lah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ada nubuatan nih. Ini mengutip kitab nubuatan. Apa nubuatannya? Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Menamakan nih. Ini jangan tipu saya lah. Di sini menamakan. Nih menamakan ini memberi nama loh. Menamakan dia Immanuel. Coba tunjukkan kepada saya kapan dia diberi nama Immanuel. Kok bilang bukan nama? Ini menamakan Immanuel. Arti Immanuel itu juru selamat itu. Iya, Yeshua juga ada artinya. Ismail artinya adalah Tuhan mendengar loh. Apa masalahnya nama seseorang ada arti? Di sini saya menunjukkan bahwa di dalam kitab nubuatan nama anak itu namanya Immanuel. Yesus kapan dipanggil Immanuel? Ayat 25 dulu bacakan dulu, Pak. Ayat 25 lagi, tunjuk lagi. Tetapi tidak di sini. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia. Siapa yang melihat Yusuf tidak bersetubuh? Tidak bersetubuh. Iya, kata siapa? Anda kalau seandainya saya bilang kepada Anda, seandainya saya bilang kepada, bukan enggak gitu. Kalau cuma tertulis di kitab yang Anda imani, berarti saya sama botol. Saya nggak mau botol. Sekarang saya tanya sama Anda, kalau saya bikin surat mengatakan bahwa seseorang tidak bersetubuh, apa validator kalau apa yang saya sampaikan itu betul? Perawan nggak perawan seseorang, tidur nggak tidurnya seseorang, siapa yang lebih tahu? Orang itu atau orang lain?
Yang jelas Uni Ripai yang dia mendetali yang di ayat 25 Bang, ini. kalau Yang doktrin dijelaskan sama saya, Uni Ripai, tetapi tidak bersetubuh dengan iya, yang mengatakan dia tidak dia bersetubuh itu sampai siapa? melahirkan anaknya lagi-lagi. Iya, iya, Dan oke. Yusuf Yang menambahkan dia Yesus. Kan udah jelas. Pengarang kitab Anda mengatakan dia tidak bersetubuh. Dari mana dia tahu kalau dia tidak bersetubuh? Bentar, telepon. Silakan Pak Brembo, silakan dijawab. Kan apalagi jawabannya udah dijelaskan dalam ayat 25. Kan jelas di sini. Tetapi dia tidak bersetubuh dengan dia sampai melahirkan anaknya lagi-lagi dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kan udah jelas, apa lagi kan? Udah jelas dalilnya. Yang diminta Uni Riva dari mana pengarang kitab Anda Sama tahu juga itu, bahwa mereka tidak Bang. bersetubuh? Itu pertanyaannya. Sama juga itu Bang Busra ya. Jangan kita potong-potong ayatnya. Kan di sini udah mendetail dibuatnya. Di sini bahwasannya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia Pak sampai Brembo, dia melahirkan anaknya ya. lagi-lagi. Pak Brembo, Dan Yusuf terakhir nih. menamakan dia Yesus. Apalagi kan? Pak Brembo, terakhir saya jawab ya. Pak Brembo, ingat, Bapak ini sedang bicara dengan umat Islam. Ya, bukan bicara dengan jemaat Kristen. Iya. Kalau Bapak bilang jemaat Kristen, mereka akan terima itu karena mereka menganggap semua isi kitab suci Bapak ini adalah firman Tuhan. Bapak sedang ngobrol dengan saya. Kenapa Diam dulu. sangat tersinggung aku kau bilang tadi bahwasannya berhubungan itu aku nggak terima. Kenapa kau bahas? Bapak kalau nggak terima ya silakan Bapak marah sama Paulus dalam Roma pasal 1 itu juga, jelas. kan kamu Islam, kenapa kau bahas Kristen gitu? Loh, coba tunjukkan kepada saya. Di mana tertulis larangan membahas kitab Bible dibahas oleh umat Islam itu yang larang siapa? Tunjukkan sama saya undang-undangnya, tunjukkan sama saya ranah moral. Larang itu kan udah termasuk fitnah itu. Fitnah artinya apa? Fitnah itu menyampaikan sesuatu yang tidak ada datanya. Aku kasih data. Roma pasal 1 ayat 3, dia dikandung dengan sperma, dari keturunan sperma, dan dia punya sisila dalam Matius 1. Ketika di situ dikata, bentar dulu lah, jangan kayak gini. Aku udah mau istirahat ini. Kalau nggak, saya ini bukan orang yang gampang kalian doktrinkan. Ya, ingat loh. Satu, kalian tidak bisa memaksa saya untuk berhenti menyelidiki kitab kalian. Gak ada hak kalian. Datang Pak Prabowo pun ke hadapanku, nggak akan kuterima kecuali ada dasarnya. Ingat itu. Ini bukan zaman kegelapan loh. Di kitab kalian itu penulisnya nggak jelas. Maka banyak di situ kontradiksinya. Aduh, belum ngomong aku lagi. Aku udah terakhir ini, udah capek aku, aduh istirahat aku. Dalam kitabmu itu dituliskan bahwa Joseph itu menemukan seseorang malaikat dari mimpinya, mengatakan itu anak itu dikandung Roh Kudus. Bagaimana si Matius bisa tahu mimpi si Joseph? Coba tanya, aku tanya dulu, metode apa yang dipakai si Matius supaya dia tahu? Kenapa dia bisa tahu mimpi si Joseph? Kayak mana bisa tahu si Matius kalau itu si Joseph itu bermimpi? Gimana? Dari mana si Matius tahu si Joseph bermimpi seperti itu? Iya, dari mana si Matius tahu kalau si Joseph itu bermimpi? Mimpinya kayak gitu. Bab mimpimu bisa nggak binimu tahu? Setelah melahirkan udah diceritakan. Berarti mimpi itu jadi kenyataan. Yang kutanya, apa yang kutanya? Justru nubuatannya tidak sesuai. Nubuatannya anak itu diberi nama Immanuel, tapi anak itu lahir namanya Yesus. Nggak ada kaitannya. Sekarang kutanya, mimpi istrimu kamu tahu nggak? Kalau cerita tahu. Kalau cerita tahu. Sekarang si Matius tahu mimpi Joseph dari mana? Karena Yesus memberikan Roh Kudus. Kalau sudah pakai Roh Kudus itu imani namanya, nggak ada kaitannya dengan ilmiah. Itu menurutmu, itu nggak bisa dibuktikan. Ya udah ya, selesai. Ada Bang Handi. Itu urusan Anda, Pak. Kalau kalian sebagai Kristen, dari mana ngasih Roh Kudus? kalau kalian percaya sebulat-bulatnya kitab kalian itu urusan kalian, tapi aku tidak. Aku bukan orang yang mau dibodoh-bodohi. Aku ini umat Islam diperintahkan untuk kritis, ya. Kalau pernyataan Yesus, aku belum ngomong. Bapak ngomong dulu. Bapak ngomong dulu lah. Dengar ya.
Dalam kitab kalian itu banyak kontradiksi. Tadi aku udah ngomong sama Pak Robert, antara kitab Lukas dengan kitab Matius saja itu berbeda. Nah, dalam satu Matius ini aja ada perbedaan. Pertama katanya dia belum menikah, katanya bertunangan. Tiba-tiba dia mau diceraikan. Ini aja ada kontradiksi. Bagaimana mungkin orang bertunangan bisa diceraikan? Satu. Yang kedua, ada lagi yang mengatakan bahwa dia itu masih perawan. Siapa yang tahu dia perawan atau tidak? Siapa yang pernah ngintip dia pernah bersetubuh atau tidak? Tapi kalau ku bawa silsilah, silsilah itu adalah sudut pandang orang, pengetahuan orang tentang si Yusuf dan si Yesus ini. Menurut anggapan orang, dia itu anak Yusuf. Ya. Jadi intinya, saya membuktikan Yesus itu anak hasil hubungan badan dari 3 dalil. Roma 1:3, Matius 1, Lukas 3:23. Kalian mau membantah silakan, tapi pakai data. Kalian bawa di sini mimpi Yusuf. Ini ku kritisi. Di mana? Bukan. Siapa yang melihat mimpi Yusuf? Atau bagaimana cara Matius tahu mimpi Yusuf? Atau bagaimana si Lukas tahu kalau si Maria perawan? Apakah diuji? Apakah dipelototi? Tolong kalian tunjukkan metode apa. Aku nih ilmiah, nggak mau aku didustai. Udah ya, aku mau istirahat panjang kali lebar. Udah. Kalau masa Anda percaya bahwa itu Roh Kudus, itu urusan Anda, nggak apa-apa, silahkan jadi Kristen lah. Tapi aku nggak mau bicara di hadapanku. Jangan kalian bawa doktrin agama kalian. Karena aku bukan orang yang akan mudah percaya dengan imani kalian itu ya. Karena kamu kan membahas Alkitab, kami tentu kan, aku itu kan nggak terima gitu. Ya kalau nggak terima bantahlah, kan udah aku bantah. Semua dasar kamu nggak terima, kamu nggak terima. Anda kan tidak, Anda bantah pakai data apa? Mimpi. Itulah pekerjaan Roh Kudus yang jelas di ayat 25. Mereka serumah atau gak serumah? Coba buktikan. Maria dengan Yusuf serumah atau tidak? Oh Roh Kudus, udahlah. Oh Roh Kudus, oh Tuhan, udahlah ya. Udah ya, saya mau istirahat dulu teman-teman. Terima kasih sudah 1 harian saya di sini diskusi. Saya mau makan dulu, mau minum dulu, mau istirahat dulu. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Ingat ya, di hadapan jemaat kalian boleh kalian bawa doktrin kalian. Di hadapan saya jangan. Saya ini orang yang belajar menggunakan pendekatan logik dan menggunakan pendekatan data. Oke, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Uni. Siap. Apaan sih, gua masuk lo udahan terusin sampai capek. Capek gua dari tadi seharian. Bang, seharian gua di sini tahu. Capek gua. Ya enggak lah. Berarti gua dari tadi coba. Kan latihan juga melatih otak, melatih kesabaran. Gue kalau masalah melatih kesabaran gue udah gak sabaran. Oh ini ada Pak Robert nih. Istirahat dulu. Assalamualaikum, izin turun ya. Dadah semuanya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak Yerusalem, giliran Anda lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ini baru nyampe, gantian lah. Ini ada Bang P, saya juga tadi jadi nyimak kayak dari moderator itu, Bang P itu moderator. Sama Pak Busra. Belum bunyi Bang P, belum. Ada Bang Bejo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang P. Bang P belum ada bunyi nih. Bang P itu ada tamunya Bang P. Bang P lagi sholat isya kali Bang Jero. Berakhir sudah diskusi Uniriva dan apologet Islam lain yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari Muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.